Jadi kalau misalkan Bapak Ibu meyakini bahwa konten multimedia ini penting, kenapa? Karena setiap kuis mahasiswa selalu kesulitan di konten ini, sehingga kita perlu alat bantu sehingga mahasiswa bisa lebih nyaman, bisa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran misalkan semacam itu, dan seterusnya. Kemudian ada juga efektivitas rencana penggunaan aplikasi e-learning. Dengan adanya penggunaan aplikasi e-learning, diharapkan nanti dengan ini salah satu janji bagaimana nanti feedback nanti akan terlihat. Apabila tanpa efektivitas semacam ini, feedbacknya nanti tidak akan terlalu bagus dalam hal penilaian dari mahasiswa. Kemudian rencana rancangan multimedia perlu dijelaskan. Disinilah peran dari storyline, storyboard, sehingga tim reviewer bisa mengerti betul bahwa ini adalah bisa dilakukan. Kadang-kadang beberapa tim pernah menyampaikan proposal itu adalah terlalu kualitatif, tanpa bisa diperhitungkan bagaimana proses itu bisa dibuat. Hanya masih berupa wacana atau mimpi seperti itu. Tetapi kenapa pentingnya storyline, storyboard? Itulah skenario yang akan dibuat oleh Bapak Ibu, yang masalah pembuatannya bisa menggunakan outsource tadi yang saya bilang, bisa menggunakan programmer dari luar, dan kami siapkan sistem pembayarannya seperti itu. Kemudian sumber daya manusia, maksud sumber daya manusia di sini adalah Bapak dan Ibu misalkan mengajukan mata kuliah A, apakah Bapak dan Ibu itu dalam tim itu ada nggak yang mengajar mata kuliah A tersebut? Kalau belum pernah ada yang mengajar, bagaimana bisa, jangankan mengungkapkan kompetensi dari mata kuliah itu, mengajar aja belum pernah misalkan semacam itu. Itulah salah satu pertimbangan mengapa sumber daya manusia itu dimasukkan ke dalam kriteria. Kemudian kebersinambungan juga demikian, bahwa Bapak Ibu dan Ibu perlu mempunyai roadmap bagaimana pengembangan konten mata kuliah dengan e-learning ini. Jadi sampai tahun ini misalkan diharapkan 2 modul, tahun depannya misalkan modul yang mana, itu adalah tergambar dengan baik dalam proposal. Kemudian kalau kesesuaian struktur proposal ini adalah sudah kami tetapkan. Nanti akan ada format proposal untuk usulan, dan kemudian kami juga akan tetapkan panduan bagaimana Bapak Ibu menyusun proposal, menyusun laporan. Insya Allah sudah bisa diunggah di hari Senin besok. Di sini adalah kami menunggu proposal atau core proposal untuk hibah e-learning 2014. Kami tunggu sampai Sabtu tanggal 15 Maret. Oh bukan, 28 ya. Oh format standar, sorry. Ini format standar. Ini format standar yang akan diupload oleh kami di tanggal 15 Maret besok. Sorry, deadline-nya di sini Bu, tenang. Tetap tenang. Oke. Ini adalah timeline yang telah kami buat dan disepakati oleh pimpinan. Jadi kami kalau melenceng dari ini juga mungkin kami akan kena teguran. Tidak sampai denda Pak, jadi teguran aja mungkin cukup. Jadi di sini adalah deadline dari akhir pengajuan proposal adalah 28 Maret. Masih ada waktu bagi Bapak dan Ibu selama 2 mingguan gitu lebih. Kami tunggu sampai tanggal 28 Maret. Yang diajukan nanti adalah bentuknya adalah dari mulai soft copy sampai hard copy. Soft copy memang kami perlukan untuk proses arsip, dan kemudian hard copy adalah diperlukan untuk tim reviewer. Seperti itu. Dan kemudian secara umum kami menyampaikan dari mulai seleksi presentasi proposal tanggal 18 sampai 12 April dan seterusnya, sehingga deadline revisi dari laporan akhir itu adalah 24 Oktober. Jadi bisa dihitung bahwa mulai pengerjaan itu adalah setelah pengumuman 18 April. Dari April sampai Oktober itu bisa dihitung itu adalah sekitar berapa bulan? 6 bulan. Saya pikir 6 bulan itu adalah cukup untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan saya percaya istilah Pak Rektor itu tidak hanya kita berjalan, tetapi kita harus berlari sambil melompat untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, ini adalah panduan anggaran untuk hibah e-learning 2014. Panduan ini secara lengkap nanti akan kami upload di tanggal 15 Maret seperti yang kami janjikan. Di sini adalah ada honor sebesar 30%. Honor diberikan kepada tim 30% dari 20 juta. Kemudian kalau misalkan 30% dari hibah pengayaan itu adalah 3 juta. Kemudian ada juga jasa video, jasa programmer, jasa animator. Ini adalah maksimum 12 juta. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan konten-konten ini atau
eh, anggaran ini untuk membuat konten atau modul yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ada juga untuk ATK, ada juga untuk progres pembuatan laporan, sampai kami siapkan pula. Terima kasih. Nah, ini adalah untuk konsumsi rapat koordinasi pun kami siapkan. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melakukan rapat dengan tim, saya yakin tim itu perlu energi gitu ya untuk menghasilkan yang baik, maka kami juga siapkan bahwa ini perlu gitu ya. Mungkin kalau 800.000 ya makannya ya makan dari mana gitu, bisa diatur gitu ya. Nah, dapur mama, promosi Pak Mahmud. Ini yang terakhir itu adalah saya pengen menekankan bahwa anggaran yang diberikan 20 juta itu kalau dijumlahkan dari plafon itu adalah akan lebih. Tetapi kenapa dilebihkan? Karena memang Bapak Ibu diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan bagian mana saja yang akan ditonjolkan gitu ya. Silahkan bisa diatur. Yang jelas plafon total maksimum itu adalah 20 juta. Dan kemudian sistem transaksi keuangan saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa pada saat Bapak Ibu membeli sesuatu, kwitansi senantiasa bertuliskan telah terima dari Unitas Telkom. Apabila telah terima dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu yang membayar. Kami tidak usah mengganti seperti itu. Nah, ini adalah apabila ada lebih dari 250.000 maka pakai materi 3.000, apabila lebih dari 1 juta maka pakai 6.000 dan seterusnya. Komponen biaya ini serta-merta bahwa memang harus sesuai dengan aturan tata keuangan atau tata kelola keuangan dari Telkom University, karena memang hibah ini berasal dari Telkom University. Ada satu hal yang saya terlupakan terkait dengan ini. Ini adalah kalimat di akhir, konten hibah e-learning 2014, mohon memperhatikan hak cipta. Itu adalah kami dari tim reviewer, itu adalah ada beberapa hal yang memang menjadi concern. Kemudian Pak Wakil Rektor 1 juga menitipkan pesan secara khusus bahwa hibah atau konten yang akan dibuat nanti, yang akan diunggah nanti, itu akan diunggah di public domain. Jadi bukan hanya untuk kalangan Telkom University. Jadi mohon memperhatikan aspek plagiarisme dan lain-lain. Itu adalah tidak boleh terjadi. Untuk memagari ini, kami dari tahun kemarin sudah membuat suatu copyright dari autornya atau dari pembuatnya. Apabila memang ada hal yang dilanggar dari kaidah referensi dan seterusnya, atau penjiplakan dan seterusnya, maka itu adalah tanggung jawab dosen, pembuat, seperti itu. Makanya walaupun nanti dibuatkan oleh orang lain, atau misalkan ambil dari YouTube, menuliskan kartesinya aja udah cukup, seperti itu. Tetapi yang dibiayai untuk pembuatan animasi dan paket multimedia, itu adalah yang memang benar-benar dibuat. Tidak hanya mengambil konten multimedia yang sudah jadi, seperti itu. Kenapa? Karena kompetensi setiap ini kan mungkin berbeda. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita dengan gaya belajarnya. Itu yang diharapkan, kreativitas di sini, di pembuatan animasi dan seterusnya itu adalah bisa terjadi. Dari saya sebagai awalan mungkin cukup itu. Nanti akan saya pandu. Atau ada pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu terkait dengan tawaran hibah? Silakan Pak Bedi Purnama. Pak Haris Rahmat. Terima kasih. Dipersilakan Pak Haris Rahmat. Ini adalah salah satu tim dosen yang memang memperoleh hasil yang mendapatkan nilai terbaik dari tim reviewer. Silakan Pak Bedi. Oke, terima kasih. Nama saya Bedi Purnama dari Fakultas Teknik Departemen Informatika. Ini Pak yang mau saya tanyakan masalah mata kuliah yang akan diajukan dalam hibah ini. Kalau lihat dari sisi waktu, kalau yang tahun kemarin itu kan jelas diambil mata kuliah semester genap, karena periode waktunya itu cukup pas digenap. Tapi kondisi sekarang itu kayaknya kalau mengambil yang ganjil, waktunya baru mulai start PKS, waktunya udah mau UAS. Tapi kalau mengambil mata kuliah genap, itu
baru mulai mata kuliah sudah siap-siap membuat laporan. Jadi ngambilnya yang mana nih Pak? Apakah ngambil Ya. yang gadget yang genap? Oke. Terima kasih Pak Bedi.